Audio Jungle. Audio Puji Tuhan, shalom saudara. Mari kita beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita mau siapkan hati kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus membuktikan bahwa hanya Dia Raja satu-satu yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian, Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi Tuhan, mengalir dalamku. Ku hidup oleh
kasih buat hari ini kami bisa berkumpul beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, bila setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap memuji-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita mau lebih lagi memuji Tuhan karena kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Kami dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tidak di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibadah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Gembira gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibadah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Gembira gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan, kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus,
Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, dan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepada Engkau Bapa di surga. Saatnya Tuhan kami buka hati kami Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu, berfirman-Lah buat kami, dan hati kami sudah siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus, dan saatnya saya akan menyampaikan firman Tuhan buat jemaat GPD Sulafide yang ada di rumah masing-masing. Mari siapkan hati, kita akan menyambut firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6 dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saudara yang diberkati, disayangi oleh Tuhan, ayat ini berkata, saya baca ayat yang ke-6 kembali. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan kapan. Artinya Yesus mau kasih tahu kepada kita semua, bukan masalah hidup ini dipulihkan kapan waktunya dan kapan akan terjadi, tetapi yang paling penting bukan kapan waktunya, tetapi yang paling penting, kata Yesus ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi intinya Yesus mau tunjukkan buat umat-umat Tuhan yang ada pada saat itu, bukan soal berkatnya, bukan soal untuk memulihkan keadaan bangsa Israel, tetapi inti maksud dan tujuan Tuhan untuk naik ke surga, Dia ingin supaya anak-anak Tuhan terima kuasanya. Apalah artinya kita diberkati dengan limpah, tetapi kita tidak punya kuasa untuk mengaturnya. Jadi inti dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kalau kita punya kuasa. Dan kuasa itu hanya datang daripada Tuhan sendiri. Nah, hari ini saudara, ya, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema makna kenaikan
Yesus ke surga, atau arti tujuan Tuhan, apa tujuan Tuhan untuk naik ke surga. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat kita. Yang pertama, saudara, Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan Tuhan untuk naik ke surga yang pertama yaitu untuk menyiapkan tempat yang kekal bagi anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan itu disiapkan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Di dunia kita hanya tinggal sementara. Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap. Artinya semua yang kita capai, semua yang kita usahakan, semua yang kita kerjakan, semua hasil yang kita dapatkan, apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, apakah segala sesuatu yang sudah kita nikmati, itu semua akan lenyap. Tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Dan Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia menyiapkan tempat tinggal buat kita, dan tempat itu tidak akan dimusnahkan. Itulah surga yang kekal yang sudah Tuhan siapkan, dan di sana banyak tempat tinggal. Mungkin di dunia kita banyak kali digusur sana, digusur sini, tetapi ketika Tuhan naik ke surga, Dia menyiapkan tempat tinggal yang abadi buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara, makna dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, titik 2, yaitu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi yang kedua, saudara, ya, makna dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus bukan untuk membuat kita susah, bukan untuk membuat kita menjadi yatim piatu, tidak ada lagi yang menemani, tidak ada lagi yang menyertai kita, tetapi tujuan Tuhan naik ke surga karena Dia ingin mengutus Roh penghibur. Dia tahu kita seringkali hidup dalam kesusahan. Oleh karena itu Dia berikan penghibur buat kita. Di dalam keadaan apapun kita akan tetap bersukacita, kita akan tetap terhibur, karena ada Roh Kudus yang Dia utus dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saudara boleh mengalami masalah, persoalan, pergumulan, tapi percayalah di tengah kesusahan
kesusahan, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, ada Roh penghibur yang selalu menghibur kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah utus khusus buat anak-anak Tuhan yang tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Contoh saudara, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dilemparkan di dalam api yang menyala-nyala, tapi pada kenyataan mereka sendiri heran karena yang dilempar 3, tapi pada kenyataan fakta membuktikan mereka melihat, loh, kenapa ada 4? 3 jadi 4. Artinya dalam keadaan apapun kita, sesusah apapun kita, serumit apapun hidup ini, Tuhan tetap mengutus penghibur untuk menghibur kita di tengah keadaan yang sulit, yang sukar, dan hidup kita akan tetap bersukacita. Dan Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup dengan putus asa, yang hidup penuh dengan kekecewaan, yang hidup penuh dengan kecemasan. Percaya, ayat ini berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, kepada saudara dan kepada saya. Dan itu khusus Tuhan utus hanya kepada anak-anak Tuhan yang hanya mau mengandalkan hidupnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga saudara, makna arti dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus bukan berarti bahwa dia hanya masa bodoh meninggalkan kita, tetapi tujuannya yang pertama menyiapkan tempat yang khusus buat kita, yang kedua mengutus, memberikan Roh penghibur untuk kita. Yang ketiga, Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang ketiga saudara, tujuan Tuhan dia naik ke surga bukan semata-mata hanya untuk tinggalkan kita, bukan karena Tuhan tidak bertanggung jawab, bukan saudara. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga yaitu dia membela kita. Iblis menuduh kita berdosa, iblis menuduh kita jahat, iblis menuduh kita tidak setia. Tetapi Yesus naik ke surga, dia bela kita. Dia bela dengan kuasanya. Saudara, itulah Tuhan kita. Dia pembela. Ayat yang ke-32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ayat ini sangat mengesankan. Ayat ini berkata, mana mungkin kalau anaknya saja Dia berikan kepada kita, masakan kebutuhan yang lain Dia tidak mampu untuk memberikan. Oleh karena itu saudara, banggalah. Janganlah kita khawatir. Janganlah kita cemas akan kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi, percaya Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti tolong kita. Dia tidak akan tinggalkan kita sendiri. Tetapi Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia akan terus menolong dan membela akan segala kebutuhan kita. Dan yang terakhir, apa tujuan Tuhan kita Yesus Kristus? Dia naik ke surga. Yang keempat, artinya membuktikan bahwa surga itu ada. Kalau surga tidak ada, tidak mungkin Yesus naik ke sana. Tidak mungkin Yesus kembali ke sana. Kalau surga tidak ada, Dia tidak akan ke sana. Tetapi kalau surga itu ada, Dia kembali dan Dia diam di sana untuk menyiapkan tempat tinggal buat kita, untuk mengirim roh penghibur, dan untuk membela segala kebutuhan kita, segala apa yang kita perlu. Dia adalah Yesus, Tuhan kita, yang selalu memperhatikan, mempedulikan apapun kondisi kehidupan kita. Oleh karenanya, saya harap buat jemaat yang saya gembalakan, mari saudara, ya, biarlah saudara tetap setia. Karena bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita bisa melakukan segala sesuatu yang besar, yang dahsyat. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita di dalam keadaan apapun. Percaya saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Orang kaya bisa jatuh miskin, orang pandai bisa salah, orang kuat bisa jadi lemah. Tetapi orang yang tetap setia menantikan Tuhan, dia akan tetap mengalami pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan, saudara. Kenaikan Tuhan bukanlah untuk membuat kita tidak berdaya, bukanlah membuat Tuhan tinggalkan kita sendirian. Tetapi percayalah, dengan kenaikan Tuhan itu membuktikan bahwa Tuhan kita luar biasa. Dia bisa bangkit dari kematian, Dia hidup, bahkan Dia naik kembali ke asalnya, ke tempat asalnya, yaitu surga. Dan Alkitab berkata bahwa Dia juga akan datang kembali. Sebagaimana Dia naik ke surga, begitupun Dia akan datang dengan cara yang sama untuk datang menjemput kita, umat Tuhan yang tetap setia. Tuhan berkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Hamba hanya berdoa menyerahkan semua jemaat ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu bekerja, menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Tetapi berkat Tuhan melimpah kepada jemaat-jemaat yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang punya pergumulan Engkau berikan jalan keluar, dan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa di surga.
Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kekasih-kekasihku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dengan iman. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucu-cucumu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah masa muda anak-anakmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung mulai hari ini, besok bahkan sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.